Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah kali ini kita pada penghujung bulan Ramadan pada tahun ini yaitu 1441 Hijriah atau tahun 2020. Di sini pada kajian-kajian sebelumnya kita mengkaji kitab Safinatun Najah. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin sedikit mengkaji tentang permasalahan zakatul fitrah atau zakatul fitri, yaitu pembahasan tentang saya pribadi ingin sedikit mengkaji tentang permasalahan zakatul fitrah atau zakatul fitri, yaitu pembahasan tentang zakat fitrah untuk diberi kesehatan, kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang agak sulit seperti ini. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إخواننا وإلى أرواح إخوانهم الأنبياء المرسلين الأولياء والشهداء الصالحين خصوصا إلى روح شيخنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, bulan wajib. Apa sing wajib? Apa zakatul fitri, apa zakat fitrah? Di sini kata-kata apa itu sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya perlu untuk dibahas terlebih dahulu apa itu definisi daripada zakatul fitrah atau zakatul fitri. Di sini para ulama dalam mazhab Syafi'i, karena kitab yang kita bahasnya adalah kitab mazhab Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwasanya zakatul fitri itu adalah qadrun muayyanun minal mal, yaitu satu ukuran, satu kadar yang muayyan, yang tertentu, minal mali, dari harta, yajibu ikhrajuhu 'inda ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyami Ramadan, yaitu yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari. Jadi matahari dari hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi misalkan kayak hari ini tanggal 30 Ramadan, maka nanti sore ketika matahari terbenam, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah disebabkan terbenamnya mataharinya pada hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, makanya disebut dengan zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Kata-kata al-fitri itu artinya adalah berbuka. Karena zakatul fitri itu adalah zakat yang di situ salah satu penyebab wajibnya zakatul fitri itu adalah berbuka terakhir pada pada hari atau pada akhir hari bulan Ramadan. Jadi makanya ada yang mengatakan summiyat bidzalika li'anna wujubaha bidukhulil fitri. Kenapa zakat ini disebut dengan zakatul fitri? Kenapa? Karena di situ kewajiban daripada zakatul fitri itu bisa menjadi wajib dengan masuknya atau dengan berbuka terakhir pada hari Ramadan, Terus ada juga yang mengatakan di situ menyebutnya dengan zakatul fitrah, ya, zakatul fitrah. Yang mana kata
kata fitrah, bukan dengan fitri. Kalau fitri itu artinya di sini adalah berbuka. Tapi ada juga yang mengatakan zakatul fitrah. Zakatul fitrah itu artinya adalah al-khilq. Quran dikatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi fitratallahi allati fataran nasa ilaiha. Jadi apa namanya itu apa ya sebelumnya saya lupa itu ya. Jadi fitratullah yaitu agama yang menjadi ciptaan khilqahnya Allah. Jadi ciptaan Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah tersebut. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Nah, ini. Fa'akim maka jejekanlah, maka luruskanlah wajhaka hatimu. Nah, lid-dini hanifa, kepada agama hanifan, dengan apa ya? Dengan fokus dengan apa namanya itu, menghadap secara khusus ke agama hanifan, dengan apa ya? Dengan fokus dengan apa namanya itu, menghadap secara khusus secara lurus kepada agama tersebut. Lah agama ini agama apa? Kata Allah fitratullah, yaitu agama yang mana Allah menciptakannya sesuai dengan asal kejadian manusia. Allati fataran nasa 'alaiha. Jadi agama Islam itu adalah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah asal kejadian manusia. Terus kemudian makanya di sini disebut dengan zakatul fitrah. Lalu definisi selanjutnya adalah bisyurutin muayyanah, dengan syarat-syarat tertentu. An kulli mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuhu, yang mana itu dikeluarkan menjadi kewajiban bagi setiap orang mukallaf dan orang-orang yang nanti menjadi tanggung jawab nafkahnya. Syarat-syarat tertentu. Jadi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang di situ apa namanya itu, bagi orang yang di situ mau mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Terus kemudian kata-kata fitrah ya. Jadi kalau tadi dikatakan zakatul fitri, berbeda dengan misalkan kata apa namanya itu fitrah. Fitrah itu adalah lafal dalam Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, adiknya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Al-Mu'tamad, beliau mengatakan bahwasanya kata fitrah itu adalah lafdhah muwalladah, yaitu sebuah kata muwalladah yang dimunculkan. Jadi kata yang dimunculkan, yang dipakai oleh para fuqaha. La Arabiyah, itu bukan berasal dari bahasa Arab asli ada, itu tidak. Wala mu'rabah, dan itu juga bukan merupakan apa ya, sesuatu. Wala mu'arrabah, dan juga bukan merupakan kata ajam, kata non Arab yang kemudian dijadikan apa namanya itu, dijadikan sebagai bahasa Arab, bukan. Tetapi kata fitrah itu adalah istilahiyah lil fuqaha, yaitu kata yang memang dibuat dipakai oleh para fuqaha, sehingga kata fitrah itu kemudian menjadi sebuah al-haqiqah asy-syar'iyyah. Yaitu kalau kita belajar usul fikih, itu ada yang namanya al-haqiqah al-lughawiyah, ada yang namanya al-haqiqah asy-syar'iyyah, ada yang namanya al-haqiqah al-'urfiyyah. Di sini yang disebut dengan al-haqiqah asy-syar'iyyah itu adalah sebuah kata yang maknanya sudah ditentukan oleh syarak, bahwasanya kata A ini bermakna seperti ini. Maka ketika fikih sudah menentukan bahwasanya kata A bermakna demikian, maka itu sudah disebut sebagai apa? Al-haqiqah asy-syar'iyyah. Demikian, maka itu sudah disebut sebagai apa? Al-haqiqah asy-syar'iyyah. Baik. Maka kalau kita mengatakan zakatul fitrah, artinya itu adalah zakat yang ada kata al-fitrah itu artinya sesuatu yang dikeluarkan. Jadi harta al-mal al-mukhraj itu namanya fitrah. Jadi zakatul fitrah adalah zakat dengan mengeluarkan harta. Ini namanya harta yang disebut dengan fitrah. Tapi yang tepat bahasanya adalah zakatul fitri. Ini istilah saja ya. Baik, zakat fitrah juga bisa disebut dengan apa namanya itu zakatul abdan.
atau shadaqatul badan. Jadi zakatul abdan atau shadaqatul badan. Kenapa seperti itu? Karena memang zakat fitrah ini diwajibkan, ya. Diwajibkan itu atas atau tanggung jawab apa namanya itu, tanggung jawab daripada harta kita bukan. Makanya ketika seorang kok sudah hidup dan dia bertemu dengan waktu wajibnya zakat fitrah, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat kalau nanti memenuhi syarat. Baik. Terus kemudian dalil, ya. Dalil bahwasanya zakat fitrah ini merupakan sesuatu yang wajib, ya, merupakan sesuatu yang wajib. Itu ada beberapa keterangan daripada para ulama. Al-Imam Ad-Dumairi, ada yang baca Ad-Damiri, ada yang baca Ad-Dumairi. Dalam kitabnya An-Najmul Wahhaj, ya, di situ beliau mengatakan bahwasanya dalil asal daripada wajibnya zakat fitrah itu adalah ayat Al-Qur'an yang mengatakan qad aflaha, ya. Di situ beliau mengatakan bahwasanya dalil asal daripada wajibnya zakat fitrah itu adalah ayat Al-Qur'an yang mengatakan qad aflaha man tazakka. Jadi qad aflaha man tazakka, qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong tazakka kang zakat sapa man. Di situ kemudian dikatakan qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Sa'id al-Khudri wa Sa'id bin al-Musayyib wa Umar bin Abdul Aziz hiya ya zakatul fitri. Jadi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'id ibn al-Musayyib dan Umar ibn Abdul Aziz mengatakan bahwasanya kata-kata man tazakka, yaitu orang yang mensucikan diri, menzakati, ini yang dimaksud adalah dengan cara mengeluarkan zakat fitri. Jadi zakatul fitri. Jadi maka di situ dikatakan juga di sini oleh para sahabat tadi kullu ayatin fil Quran kuttima fiha lafdzus shalah 'ala zakah illa hadhihi. Setiap ayat dalam Al-Qur'an itu pasti kata salat, ya. Kata sholat itu pasti didahulukan atas kata zakat. Jadi sholat dulu, aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi sholat dulu, baru kemudian apa jenis itu mengeluarkan zakat. Ya, sholat dulu, baru kemudian mengeluarkan zakat. Kecuali pada ayat ini. Pada ayat ini dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashalla. Nah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang tazakka yang berzakat. Dzakara asma rabbih fashalla, dan kemudian dia ingat kepada Tuhannya, fashalla, kemudian dia sholat. Jadi zakat didahulukan, mengakhirkan kata sholat. Kenapa seperti itu? Sementara di ayat-ayat yang lainnya, aqimus sholata wa atuz zakah misalnya, ya, alladzina yunfiquna amwalahum, atau ayat-ayat yang lainnya lah yang disitu mengatakan sholat terlebih dahulu baru kemudian zakat. Sementara dalam ayat ini zakat terlebih dahulu baru kemudian sholat. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, li'annal maqsuda sholatul aidi wa zakatul fitri. Karena yang dimaksud dalam ayat ini zakat di sini mantazakka itu artinya adalah zakatul fitri. Kemudian fasolla, sholat yang dimaksud di situ adalah sholat apa? Sholat Idul Fitri. Maka ketika seperti itu, zakat fitri itu mendahului sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitri itu harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Maka untuk membedakan antara sholat Idul Fitri dan sholat wajib yang lainnya, antara zakatul fitri dengan zakat yang lainnya, maka dalam ayat ini Allah mendahulukan zakat, mengakhirkan sholat. Ini salah satu argumen yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan tentang dalil wajibnya zakat fitri diambil dari Al-Qur'an.
Adapun dari hadis-hadis yang lainnya, di situ banyak ya riwayat-riwayat hadis yang mengatakan zakatul fitri itu hukumnya wajib. Al-Imam uh, Al-Imam Al-Bukhari ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim anhu Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadanin 'alan nas. Jadi Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan, diwajibkan 'alan nasi, kepada semua manusia. Ya, kepada semua manusia. Sa'an min tamrin, satu sok daripada kurma, aw sa'an min sya'irin, atau satu sok daripada apa namanya itu gandum. Ala kulli hurrin aw abdin, wajib kepada atau atas setiap orang-orang yang merdeka, aw abdin atau budak, zakarin laki-laki, aw unsa atau perempuan, minal muslimina dari golongan orang-orang orang Islam. Jadi di sini zakatul fitri itu hadisnya, dalilnya adalah hadis ini kata Rasulullah, faradho zakat orang Islam. Jadi di sini zakatul fitri itu hadisnya, dalilnya adalah hadis ini kata Rasulullah, faradho zakatul fitri. Jadi Kanjeng Nabi mewajibkan zakat fitri, ya, mewajibkan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah ini atau zakatul fitri ini disyariatkan, ya, diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, ya, pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun di mana puasa Ramadan itu juga diwajibkan kepada umat Islam, umat Islam. Di sini dikatakan Hasyiah Al-Baijuri dikatakan di situ syuri'at fi sanati tsaniyah min al-hijrah qabla Idul Fitri bi yaumain. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, ya, 2 hari sebelum terjadinya Idul Fitri. Jadi misalkan Ahad besok itu berarti 2 hari sebelumnya itu Jumat kemarin itu turun atau diwajibkan zakat fitrah kepada Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Termasuk hikmah kenapa zakat fitrah itu disyariatkan. Jadi hikmah kenapa zakat fitrah disyariatkan itu adalah di antaranya itu adalah salah satunya itu adalah untuk tazkiyatun lin nafs. Maka dalam Al-Qur'an tadi dikatakan qad aflaha man tazakka, ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Jadi untuk membersihkan orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu Kanjeng Nabi pernah dawuhan faradha shadaqatul fitri atau furido shadaqatul fitri tuhratan lis-shaimi min ar-rafathi wal lagw. Jadi furido shadaqatul fitri, sedekah fitrah itu diwajibkan, ya, itu sebagai tuhrah, sebagai apa ya, sebagai alat untuk mensucikan diri. Tuhrah alat untuk mensucikan, ya. Tuhrah apa namanya itu lis-shaim, jadi untuk membersihkan orang yang berpuasa minar rafath wal lagwi, dari omongan-omongan yang kotor, jadi dosanya omongan kotor, wal lagwi dan kekangguran. Terus dikatakan wa tu'matan lil masakin, dan kemudian untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, miskin, ya. Terus kemudian juga dikatakan faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Maka siapa saja yang nanti membayarkan zakat fitrah sebelum sholat fahiya zakatun maqbulah, dan seterusnya hadisnya. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu disyariatkan untuk menutup, ya, untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada bulan puasa. Sebagaimana sujud sahwi itu disyariatkan untuk menutup kekurangan, yaitu pada sholat. Hanya saja bedanya kalau sujud sahwi itu sunnah, kalau zakat fitrah hukumnya wajib. Guru daripada Imam Syafi'i, yaitu Imam Waki' ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatis sahwi lis shalah. Posisi zakat fitrah
untuk bulan Ramadan itu seperti posisinya sujud sahwi untuk sholat. Maksudnya bagaimana? Tajburu nuqsana shaum, zakat fitrah itu menambal kekurangan yang ada pada puasa, kama yajburu as-sujudu nuqsana shalah. Sebagaimana sujud sahwi itu di bedanya hanya saja zakat fitrah itu hukumnya wajib, sementara sujud sahwi hukumnya sunnah. Baik. Lah inilah Imam Waqi ini ya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata-kata Waqi ya ini Waqi' ibnul Jarrah, yaitu guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Terus kemudian kita lanjutkan dulu. Wa yuqal lan dengan dikake laha kedue zakatul fitri, apa zakatul fitrah, apa zakatul fitrah. Di zakat fitri juga disebut dengan zakatul fitrah. Tadi namanya banyatul fitri, ya. Banyak-banyak itu, namanya banyak sekali ini nama-namanya ini ya. Baik. Terus kemudian ail khilqati tegese maknane asal kedadian. Di zakat fitrah ai khilqah, yaitu zakat sang asal kedadian. Jadi dikatakan zakatul fitrah karena itu tazkiyatun lil fitrah, yaitu untuk mesucikan hakikat kejadian pada manusia. Jadi watan mi'atun li'amaliha, dan untuk mengembangkan amal daripada apa? Fitrah, maka manusiaan kita. Seperti itu ya. Baik. Terus bisalah sati syara'ita kelawan telu piro-piro syarat. Bisalah sati syara'ita kelawan telu piro-piro syarat. Siji al-islami rupane syarat. Siji al-islami rupane Islam. Al-islami rupane Islam. Fala fitrata, mongko ora ana zakat fitrah iku wajib ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli illa fi raqiqihi, kecuali ing dalem budake ikilah mau kafir, illa fi raqiqihi, kecuali ing dalem budake ikilah mau kafir. Terus kemudian wa qaribihi lan kerabate ikilah mau kafir al muslimaini kang Islam karone, al muslimaini kang Islam karone. Jadi syarat zakat fitrah yang pertama itu adalah syaratnya orang tersebut harus orang yang muslim. Orang yang mengeluarkan zakat tersebut harus orang yang muslim. Kenapa seperti itu? Di sini jelas dalilnya, Kanjeng Nabi tadi mengatakan minal muslimin, dari orang yang muslim, dari orang yang muslim. Maka ketika seperti itu, selain muslim berarti tidak bisa untuk tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di dunia. Jadi dia seorang non muslim kafir itu hanya dituntut untuk masuk Islam. Kalau dia mau masuk Islam, maka baru kemudian dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah jika terpenuhi syarat yang lainnya. Tapi kalau dia masih dalam kondisi kafir, kondisi non muslim, ya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ada dalam beberapa kasus di mana di situ seorang non muslim, seorang kafir itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Tapi bukan atas nama dia, tapi atas nama mengeluarkan zakat. Ya. Tapi bukan atas nama dia, tapi atas nama orang lain, yang mana orang lain tersebut itu ditanggung nafkahnya oleh kafir itu. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya seorang non-muslim itu dia mempunyai kerabat. Ya, dia mempunyai kerabat atau dia mempunyai anak, yang mana anak itu, kerabat itu wajib untuk dia nafkahi. Jadi wajib untuk dia nafkahi. Maka ketika seperti itu, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah kerabat dia yang muslim itu, yang mana dia wajib memberikan nafkah kepada dia.
Itu satu. Di sini maka dikatakan wa qaribihi. Kata-kata apa? Wa qaribihi. Ya. Terus kemudian dikatakan wa qaribihi. Kata-kata apa? Wa qaribihi. Ya. Terus kemudian apa ya? Juga seperti adalah raqiq. Raqiq itu budaknya. Dia punya budak yang melayani dia, ya. Yang mana budak itu dia nafkahi untuk dirinya sendiri, ya. Sebenarnya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ya kerabatnya atau budaknya. Tapi kemudian berpindah kepada dia karena dia yang wajib untuk memberikan nafkah, nafkah. Baik. Di samping itu karena zakat fitrah itu tuhur untuk mensucikan. Lah orang kafir itu mau disucikan apanya wong dia masih dalam kondisi kafir. Jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa di situ seorang non muslim, seorang kafir itu untuk mengeluarkan orang kok murtad. Murtad itu artinya apa? Orang yang memutus agama Islam dia sudah Islam sebenarnya. Kemudian diputus dengan melakukan satu tindakan atau mengucapkan satu ucapan atau meyakini satu keyakinan yang mana tindakan, ucapan dan keyakinan itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ya, itu namanya murtad. Nah, ketika orang yang murtad, maka dia itu zakat fitri itu menjadi tanggungan bagi dia. Ya, tanggungan bagi dia. Maka ketika dia murtad, ya, jadi itu kemudian ya udah dia tanggungan. Nanti kok dia masuk Islam lagi ya dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya itu. Dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya itu ketika dia kembali masuk Islam. Paham nih ya? Mudah ini sebenarnya. Islam. Paham nih ya? Mudah ini sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini dalam kitab Bejui dikatakan wa ammal murtaddu fa fitratuhu mauqufah. Jadi orang yang murtad itu fitrahnya, zakat fitrahnya itu mauqufah, digantungkan. Fa in aada ilal Islam wajibat alaihi wa illa fala. Ketika dia itu kok masuk Islam, maka ya udah dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah yang sudah lewat. Wa illa fala, ketika dia enggak masuk Islam, ya enggak wajib. Dia dalam kondisi masih murtad. Baik. Terus dikatakan adalah wabi guru bisyamsi lan kelawan menangi surupe srengenge. Min akhir yaumin saking akhir dina min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Waktu wajibnya zakat fitrah. Jadi waktu wajibnya zakat fitrah. Waktu wajib zakat fitrah itu bagaimana? Yaitu dia bertemu dengan ghurubus syamsi akhir yaumin min Ramadan. Ya. Jadi dia harus bertemu dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi seperti hari ini misalnya, ini adalah hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka ketika kita menangi bertemu dengan ghurubus syams, dengan terbenamnya matahari, maka ketika seperti itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jadi kata-kata min Ramadan. Jadi zakat fitrah itu tidak wajib, tidak terjadi kecuali setelah ghurubus syams. Ya, setelah ghurubus jadi kecuali setelah ghurubus syams. Ya, setelah ghurubus syams. Maka ketika ada orang kok hidup selama Ramadan, mulai awal Ramadan sampai mendekati akhir kayak gini, ternyata setelah zuhur misalnya belum sampai ghurubus syams kok dia meninggal, ya. Dia kok meninggal, ya maka zakat fitrah tidak wajib untuk dia walaupun dia itu menangi satu Ramadan full. Ya. Ada anak misalnya, maka dia tidak wajib untuk zakat fitrah. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ada anak itu lahir
pada asar hari terakhir bulan Ramadan. Jadi misalnya nanti hari ini setelah asar, ba'dal asar, saya punya anak saya lahir. Anak saya lahir. Berarti dia menangi satu hari, ya, qabla ghurub satu. Ya, setelah itu kemudian dia menangi ghurubus syams. Nanti maghrib masuk, dia masih hidup anak tersebut, anak yang baru lahir itu, maka anak yang baru lahir itu juga wajib untuk dizakati fitrah. Kasus ketiga, ada orang di situ hidup, ya, terus Ramadan hidup, akhir Ramadan sampai matahari terbenam hidup, baru maghrib, masuk maghrib, jadi masuk pada 1 Syawal maghrib, baru maghrib, habis sholat maghrib sebentar meninggal, misalnya habis sholat maghrib meninggal, maka ketika seperti itu ya sudah, dia wajib zakat fitrah, karena dia berarti artinya dia bertemu dengan ghurubus syams dan awwalu lailatin min Syawal, dia bertemu dengan terbenamnya matahari akhir yaumin min Ramadan, bertemu dengan hari terakhir pada bulan Ramadan, ghurubus syams dan awwalu lailatin min Syawal, dia bertemu dengan terbenamnya matahari akhir yaumin min Ramadan, bertemu dengan hari terakhir pada bulan Ramadan, dan dia juga bertemu dengan awwalu lailatin min Syawal. Jadi dia bertemu dengan malam pertama daripada bulan Syawal. Maka ketika seperti itu, waktu wajib zakat fitrah itu artinya adalah waktu di mana yang ketika orang itu kok bertemu dengan waktu tersebut, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di situ itu waktunya adalah berkumpulnya akhir yaumin min Ramadan, yaitu hari terakhir pada bulan Ramadan, wa awwalu lailatin min Syawal, dan malam pertama daripada bulan Syawal. Baik. Wa hina idzin lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min Ramadan, fatukhraju monggo dintokake. Dikeluarkan apa zakatul fitri, apa zakat fitrah. Aman atas nama seseorang, mata kang mati sapa man ba'dal ghurubi ing dalem sakwise terbenamnya matahari. Jadi tadi ya, maka zakat fitrah itu wajib dikeluarkan atas nama seseorang yang meninggalnya itu ba'da ghurubis syams. Jadi setelah di situ terbenamnya matahari. Dunaman ora kok anak walida kang dilahirake sapa man ba'dahu ing dalem sakwise ghurubus syams. Berbeda jika saya punya anak pada malam Idul Fitri. Wah, saya punya anak pada malam Idul Fitri. Anak wedok sisan jenenge Fitri. Wah. Akhir daripada bulan Ramadan. Dia tidak bertemu dengan akhir pada bulan Ramadan. Maka dia tidak wajib untuk zakat fitrah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Begitu juga, ini contoh kasus hanya dalam anak saja ya. Begitu juga dengan selain anak ya. Misalnya begini, saya misalnya pada akhir Ramadan ini saya nikah. Nah, jadi hari ini saya menikah. Berarti statusnya nanti istri saya itu berarti menjadi status istri saya yang wajib saya nafkahi ya semenjak hari terakhir bulan Ramadan dan masuk pada bulan Syawal. Masuk pada bulan Syawal. Jadi masuk malam pertama bulan Syawal. Maka tanggung jawab zakat fitrahnya itu ada pada tanggung jawab saya. Maka saya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istri saya. Jadi yang wajib mengeluarkan adalah saya, ya. Berbeda dengan kasus misalnya saya menikah pada malam Syawal. Nah, menikah pada malam 1 Syawal. Nah, walaupun istri saya itu statusnya sebagai istri saya pada malam 1 Syawal, tapi karena dia tidak bertemu dengan akhir yaumin min Ramadan,
sebagai istri saya, jadi pada akhir yaumin min Ramadan dia belum wajib saya nafkahi. Saya wajib menafkahi baru setelah malam 1 Syawal. Berarti dia tidak ya. Jadi pada akhir yaumin min Ramadan dia belum wajib saya nafkahi. Saya wajib menafkahi baru setelah malam 1 Syawal. Berarti dia tidak menjadi statusnya tidak menjadi istri saya ketika akhir yaumin min Ramadan. Berarti dia tidak wajib saya zakati, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dia sendiri. Paham nih ya? Jadi menikah, jadi perbedaannya gitu. Menikah pada hari terakhir bulan Ramadan, ya. Menikah pada hari terakhir bulan Ramadan, kemudian masuk sampai apa namanya itu sampai 1 Syawal. Maka ketika seperti itu, zakat fitrah seorang istri menjadi tanggung jawab seorang suami. Berbeda kalau menikah pada malam 1 Syawal. Maka di situ zakat fitrah seorang istri masih menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Tanggung jawab dirinya sendiri. Atau sebaliknya, ada orang kok di situ menikah, wis. Kemudian bagaimana? Ya sudah, berarti seperti itu nanti dia si suami tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi mantan istrinya yang telah diceraikan itu. Kenapa demikian? Karena otomatis artinya si istri itu sudah tidak menjadi tanggung jawab daripada suami, tanggung jawab daripada suami karena sudah diceraikan. Ya, sudah diceraikan. Berbeda jika menceraikannya pada malam 1 Syawal. Jadi menceraikan istrinya pada malam 1 Syawal. Maka di situ si suami masih tetap wajib untuk memberi nafkah kepada membayarkan zakat untuk istrinya yang sudah diceraikan tadi. Karena cerainya itu pada malam 1 Syawal. Sehingga ketika pada akhir hari terakhir bulan Ramadan dan masuk pada 1 Syawal, ya, misalnya akhir bulan Ramadan dan masuk pada 1 Syawal, ya, misalnya diceraikan pada pukul 8, pukul 8 di setelah Isya itu diceraikan malam 1 Syawal. Maka dibandingkan si istri ini masih statusnya sebagai istri sah suami ketika waktu wajibnya zakat fitrah. Ya, ketika seperti itu maka ya udah, berarti istri wajib untuk dizakati oleh suaminya walaupun setelah itu diceraikan. Diceraikan. Atau misalnya orang masuk Islam. Jadi orang masuk Islam pada malam 1 Syawal, tidak wajib zakat dia. Nah, karena dia tidak tidak bertemu dengan akhir hari terakhir bulan Ramadan. Berbeda jikalau orang masuk Islam pada hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya ba'da asar, hari ini ba'da asar ada orang masuk Islam. Ya, orang masuk Islam. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, jadi seperti itu ya. Ini syarat waktu. Jadi waktunya itu adalah bertemu dengan akhir yaumin min Ramadan wa awwalu lailatin min Syawal. Min Syawal. Baik. Syarat selanjutnya adalah wa wujudul fadli atau wa wujudil fadli, menjadi ataf daripada salah satu asya atau al-Islam. Jadi al-Islam itu merupakan badal daripada salah satu asya. Wa wujudil fadlilan wujude turahan. Wa huwa uti al-fadlu iku yasarus syakhsi iku dadi mampune, dadi gampange wong suci. Bima kelan perkara dadi gampange wong suci. Bima kelan perkara yafdulu kang luweh atau kang turah apa ma ankutihi saking makanan pokoke wong iki mau. Wong sing muzaki atau jenenge iki ya muzaki ya. Wa kuti iyalihi lan makanan pokoke keluargane ikilah mau syakhs fi dzalikal yaumi dalam mengkono-mengkono dina ay yaumil aidi tegese dina id mau. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono yaumil aid lailatuhu utawi bengine ikilah mau id aidan hale maneh.
Baik, di sini syarat selanjutnya itu adalah eh, baik, di sini syarat selanjutnya itu adalah eh, syarat selanjutnya yaitu adanya sisa. Jadi maksudnya sisa maksudnya bagaimana? Jadi al-fadlu itu artinya sisa. Maksudnya sisa itu bagaimana? Jadi kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok daripada seorang apa namanya itu muzaki yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kebutuhan pokok daripada seorang yang muzaki yang mengeluarkan zakat fitrah itu masih masih apa namanya itu kebutuhan pokok yaitu al-qut. Jadi al-qut min an-qut yaumihi sebenarnya tidak qut saja ya, tidak perlu diketahui. Jadi tidak hanya sekedar makanan pokok saja. Jadi tapi kebutuhan dia. Cuman di sini dikatakan bahasanya itu an qutihi wa quti iyalihi. Sebenarnya tidak hanya makanan pokok, tapi kebutuhan dia. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan yang berupa misalnya di situ adalah makanan. Jadi dia sudah makanan hari itu, makanan pokok hari itu dan malamnya. Jadi malam Idul Fitri yang pertama dan kemudian hari Idul Fitri ya. Malam Idul Fitri yang pertama dan hari apa? Idul Fitri itu sudah terpenuhi. Ya. Sudah terpenuhi. Jadi sudah terpenuhi semua. Jadi makanan pokoknya. Terus kemudian baju-bajunya. Hari itu. Jadi baju yang layak, yang pantas yang dibutuhkan pada hari itu. Ya. Terus kemudian juga misalkan apa ya? Jajan-jajan yang pantas lah pokoknya pada hari itu sudah terpenuhi semua. Kok ada sisa? Ya, kok ada sisa? Maka di situ baru kemudian apa namanya itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baru setelah itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang perlu catat itu di sini bukan hanya makanan pokok, tapi bisa berupa qut, bisa berupa almaskan tempat tinggal. Bahkan kalau memang di situ kok apa namanya itu kalau memang di situ kok ternyata dia butuh pelayan juga pelayannya juga dihitung juga. Jadi memang sudah terpenuhi juga, jadi bisa ongkos untuk bayar pelayan dan yang lainnya sudah terpenuhi ya sudah. Berarti apa namanya itu apa namanya itu walhasil di situ mah syarat selanjutnya itu orangnya tuh harus ghaniyun, jadi sugih tapi sugih dalam kasus zakat fitrah. Jadi yang namanya kaya tuh ada kaya dalam kasus zakat fitrah, ada kaya dalam kasus zakat yang lainnya. Kaya dalam kasus zakat fitrah itu kadang dia juga masih kategori fakir dan miskin. Karena yang namanya kaya dalam zakat fitrah itu yang penting dia punya makanan pokok pada hari itu, tempat tinggal, baju secukupnya, selayaknya, makanan jajan selayaknya sudah dikatakan apa namanya itu kaya dalam zakat fitrah. Sehingga ketika orang kok sudah dihukumi kaya dalam kasus zakat fitrah, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, berbeda dengan kaya ghani dalam kasus lain zakat fitrah. Jadi kaya dalam kasus lain zakat fitrah itu artinya dia adalah orang yang memiliki satu nisab harta. Baru itu dikatakan kaya dalam zakatul amwal. Nah, tapi kalau kaya dalam zakat fitrah nggak harus seperti itu. Yang penting makanan pokok pada malam itu dan pada hari itu sudah tercukupi. Gitu. Terus kemudian setelah itu kok apa namanya itu, setelah itu kok apa namanya rumah juga sudah ada, ya rumah yang layak lah, nggak harus mewah, pokoknya sederhana, layak. Baju juga sudah ada, bajunya dia dan bajunya istrinya, anak-anaknya. Sudah, kalau seperti itu sudah, berarti dia sudah wajib untuk zakat fitrah. Walaupun belum tentu dia itu statusnya sebagai orang yang kaya dalam zakatul amwal. Maka orang yang di situ kaya dalam zakat fitrah,
dalam artian dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, terkadang dia juga miskin sehingga dia juga berhak untuk menerima apa? Zakat. Jadi satu orang itu dikatakan kaya juga zakat fitrah. Dalam artian dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, terkadang dia juga miskin sehingga dia juga berhak untuk menerima apa? Zakat. Jadi satu orang itu dikatakan kaya juga miskin itu ada dalam fikih itu. Yaitu orang yang dia katakan kaya fi mas'alati zakatul fitri, tapi fahuwa faqirun fi mas'alati yang lainnya. Fahuwa faqirun fi mas'alatun ukhra, itu masalah zakatul amwal. Baik. Terus kemudian setelah itu di sini dikatakan musannaf mengatakan wa yuzakkilan wajib zakati sapa asyakhsu sapa wong suci, wajib zakati sapa asyakhsu sapa wong suci an nafsihi atas nama awak dhewene syakhs. Jadi seseorang wajib untuk menzakati dirinya sendiri. Wa amman lan atas nama wong talzamu kang wajib hu ing man apa nafaqatuhu apa nafaqah iman minal muslimina saking beberapa orang Islam. Jadi dia wajib untuk menzakat, mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat untuk atas nama orang-orang yang di situ wajib untuk dia zakati. Ya, wajib untuk dia zakati. Seperti atau yang dia wajib untuk dia nafkahi. Ya, wajib untuk dia nafkahi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya istri, dia punya istri, seorang istri yang muslim. Maka orang istri yang muslim tadi wajib untuk dia zakati. Jadi saya punya istri, maka istri tersebut adalah saya. Niat zakat untuk siapa? Atas nama istri saya. Atau misalnya saya punya anak, ya. Saya punya anak yang masih kecil-kecil, ya. Anak yang masih kecil. Ya, ketika anak kecil tersebut masih kecil-kecil dan belum mampu untuk bekerja, ya udah, berarti yang wajib zakat saya, karena mereka masih dalam tanggung jawab saya. Begitu juga misalnya saya menanggung orang tua. Jadi yang nafkah itu kan ada bisa babi zauji ya, sebab apa namanya itu pernikahan, ya, terus kemudian bisa babil apa namanya itu al-ba'diyah, yaitu orang tua atau anak. Nah, saya punya tanggung jawab orang tua. Orang tua saya tidak bisa bekerja, sudah tua, nggak bisa bekerja, nggak mampu, maka nafkah dia itu menjadi tanggung jawab saya sebagai anak. Ya, maka menjadi tanggung jawab saya sebagai anak. Ya, maka ketika seperti itu, nanti kok di orang tua saya ini mengeluarkan zakat, maka yang wajib untuk mengeluarkan adalah saya. Karena dia menjadi tanggung jawab saya. Selama orang tua tersebut tidak bisa bekerja lagi. Ya, tidak bisa bekerja lagi. Jadi misalnya sudah tidak mampu bekerja, tidak bisa apa-apa, ya udah. Dia menjadi tanggung jawab saya. Ibunya yang sudah tua menjadi tanggung jawab anaknya, ya, dan seterusnya seperti itu. Begitu juga misalnya saya punya kerabat. Kerabat mas saya, adik saya, Mbak Yu saya, atau siapa yang lainnya yang di situ tidak mampu untuk bekerja. Jadi sudah lumpuh dan yang lainnya mungkin. Maka nafkah dia menjadi tanggung jawab saya. Maka saya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dia. Jadi saya wajib untuk mengeluarkan zakat. Dia mampu untuk bekerja. Jadi saya punya anak udah gede, mampu untuk bekerja. Walaupun dia nggak bekerja, tapi dia sebenarnya mampu untuk bekerja. Maka di situ saya sebagai orang tua tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dia, dia sudah mampu untuk bekerja. Harusnya dia mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Jadi bukan kok malah saya yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Saya boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya yang sudah dewasa ini dan dia mampu untuk bekerja ini kalau satu, saya mendapatkan izin dari dia. Ya, tak takoi mazhab Syafi'i ini ya. Biar tak keluarkan zakat fitrah kamu. Kalau dia memberi izin, ya udah. Tapi yang niat dia. Yang niat harus anak yang balik ini. Nah, ini repotnya ketika kadang itu kalau anak sudah balik masih diniati oleh orang tuanya sendiri.
Nah ini enggak, harusnya niatnya karena dia sudah bisa untuk niat sendiri, ya udah niatnya oleh siapa namanya itu, oleh anak itu, ya oleh anak tersebut, ya harusnya niatnya karena dia sudah bisa untuk niat sendiri, ya udah niatnya oleh siapa namanya itu, oleh anak itu, ya oleh anak tersebut, ya. Baik. Di sini juga disyaratkan bahasanya seorang istri itu boleh dikeluarkan atau wajib dikeluarkan zakat fitrahnya jikalau istri itu adalah seorang muslim. Maka di sini dikatakan fala yalzamu mongko ora wajib al muslima ing wong muslim apa fitratu abdin apa ngentokke zakat fitrahe budak. Wa qaribin lan kerabat wa zaujatin lan bojo wedok kufarin kang kafir kabeh. Misalnya saya punya budak kafir gitu. Atau saya punya kerabat non muslim, ya, atau saya punya kerabat saya punya istri non muslim misalnya, ya, zaman dulu tuh boleh, ya, boleh seorang muslim tuh menikah dia memiliki seorang istri yang non muslim seperti itu, ya dia nggak wajib melakukan zakat fitrah untuk mereka, ya. Wa in wajabat senajan wajib apa nafaqatuhum apa nafaqoi ikilah mau abad qarib lan zauja. Jadi walaupun mereka wajib saya nafkahi, tapi bukan berarti mereka wajib atau harus mengeluarkan zakat untuk mereka. Tidak seperti itu. Baik. Terus wa idza wajabat lan nalikane wajib apa al fitratu apa zakat fitrah ala syakhsi ing atase wong suci. Jadi jikalau zakat fitrah itu wajib apa namanya itu atas seseorang, fayukhriju mongko ngentokake sapa ki mau wong. Fayukhriju mongko ngentokake sapa iku wong so'an ing sak sok min kuti baladihi saking makanan pokok daerahe ikilah mau syakhs. Ingkana lamun ta ana sapa syakhs ana iku baladian iku wong sing urip ning siji negara, nang kota gampangane ngono. Jadi kemudian yang wajib dikeluarkan. Jadi ini sekarang membahas yang namanya al-mukhraj. Jadi kalau tadi itu membahas syarat daripada al-mukhrij, itu syarat daripada orang yang mengeluarkan zakat fitrah, maka sekarang kita membahas yang namanya al-mukhraj, yaitu sesuatu yang dikeluarkan daripada zakat fitrah. Di sini dikatakan oleh musannaf bahwasanya yang wajib dikeluarkan itu adalah satu so'an min kuti baladihi. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, itu memang di situ yang wajib dikeluarkan itu adalah makanan pokok, yaitu jenis daripada zakat fitrah yang dikeluarkan harus apa namanya makanan pokok. Di sini di sini dikatakan dalilnya itu adalah hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Kanjeng Nabi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di sana Abi Sa'id bercerita, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin." Jadi kami dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan zakat fitrah satu sok daripada makanan. Wa kana ta'amana asy-sya'iru waz-zabibu wal aqittu wat tamr. Makanan kami dulu itu adalah asy-sya'ir, yaitu gandum yang kasar. Waz-zabib apa namanya itu anggur. Wal aqittu dan apa ya? Aqit itu setahu saya itu semacam kayak ini, kayak apa ya? Kayak apa itu namanya? Susu yang sudah apa mengental mungkin ya. Kemudian wat tamru dan kurma. Nah, jadi itu tamr. Ya, di sok ini adalah ukuran liter. Jadi sok itu ukuran apa? Liter. Jadi kalau ada sebuah wadahnya ya, sok itu. Jadi itu tamr. Ya, di sok ini adalah ukuran liter. Jadi sok itu ukuran apa? Liter. Jadi kalau ada sebuah wadahnya ya, sok itu ada sebuah wadahnya literan. Bukan kok timbangan. Sebenarnya sok itu ada literannya, apa? Ukuran literannya. Nah, satu sok itu adalah 4 mud. Satu sok itu apa? 4 mud. Nah, di 4 mud itu berapa? 4 mud itu adalah 4 kali cawuan tangan. Di zaman ambil beras 4 kali dengan cawuan tangan namanya apa? 4 mud. Ada yang mengatakan dari Syekh siapa? Syekh Mustafa Al-Bugha dalam kitabnya Fikih Manhaji kalau tidak salah, juga Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili
dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i itu mengatakan kalau tidak salah itu yang namanya satu sok itu diukur dengan kurang lebih 3 liter. Itu mengatakan kalau tidak salah itu yang namanya satu sok itu diukur dengan kurang lebih 3 liter takran. Jadi 3 liter beras atau misalnya kalau zaman sekarang beras 3 liter. Kalau dengan timbangan menurut beliau-beliau itu sekitar 2.400 gram atau 2 kilo 4 ons. Jadi 2 kilo 4 ons. Tapi kalau menurut penulis kitab Taqriratus Sajidah itu kalau tidak salah itu sekitar 2 kilo lebih 7 ons atau 2 kilo lebih 7,5 ons. Jadi kurang lebih naik turun seperti itu yang perbedaan kalau menggunakan timbangan itu berbeda seperti itu ya. Kalau dengan literan tadi dikatakan yaitu sekitar 3 liter. Jadi kalau makanya sekali lagi kalau zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i itu harus berupa makanan pokok. Maka jikalau ada misalkan menyerahkan uangnya dibelikan beras terlebih dahulu kalau di Indonesia ya, dibelikan beras terlebih dahulu. Maka di situ dalam beberapa solusi ya, saya sendiri sudah sering mengatakan kalau ada panitia zakatnya atau panitia zakat atau amil zakat fitrah itu kalau ada bisa menyiapkan beras misalkan ukuran 2,5 kilo atau 3 kilo atau 2 kilo 7 ons ya. Itu ketika seperti itu bisa menyiapkan dengan dengan ukuran seperti itu 2,5 kilo beras. Nanti ketika ada orang datang menyerahkan uang sebelum seperti itu orangnya diarahkan untuk membeli beras dulu. Baru kemudian berasnya dibawa pada kepada panitia untuk kemudian diniati zakatnya. Lah niat zakat tuh kapan? Niat zakat tuh ada dua tempat loh, tidak salah ingat saya, yaitu indal ifroz. Ifroz itu artinya ketika dia sedang menyisihkan harta zakatnya. Misalnya saya mengambil 3 kilo beras, kemudian saya pegang, saya sisihkan, ini zakat saya. Lah kamu bilang hadzi zakati atau hadzi zakatu fitrati, itu namanya niat. Ini adalah zakat fitrahku. Itu sudah cukup itu. Berarti itu sebagai niat zakatnya sampean. Jadi ketika itu namanya ifroz. Ketika sampean mengambil dari tumpuan, sampean pisahkan itu namanya ifroz. Dan niat itu bisa ketika itu. Bisa juga niat itu dilakukan ketika jenengan memberikan kepada fakir miskin. Jadi sampean bawa sendiri, sampean berikan kepada fakir miskin. Nah, ini zakat saya. Itu juga sudah dikatakan niat, cukup seperti itu. Atau bisa juga ketika jenengan menyerahkan zakat fitrah ini kepada panitia. Ini Mas zakat saya. Nah, ini sama ya, ini zakat saya. Maka ketika itu sama niat itu namanya ketika indal ifroz atau indat taukil. Jadi sama menyerahkan zakat kepada panitia itu namanya indat taukil, ketika mewakilkan zakat. Baik. Ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i tidak mensahkan, tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan menggunakan dengan menggunakan selain makanan pokok. Tetapi ada mazhab lain yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah. Misalkan nominal uang ini hanya saja ya. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, ini bedanya nanti ya. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, itu yang wajib dikeluarkan itu adalah qimah daripada al-mansus. Ini sama berhati-hati. Jadi qimatul mansus. Qimatul mansus gimana? Yaitu nilai mata uang daripada barang-barang yang dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Maksudnya begini, dalam hadis itu kan kanjeng Nabi tadi dikatakan itu dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Di situ Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahasanya
mereka sahabat itu pada zaman Kanjeng Nabi mengeluarkan satu sok daripada makanan untuk zakat fitrah. Nah, makanan pada waktu itu apa saja? Yaitu asyair, gandum, zabib, anggur, akid. Melihat nanti nilai masing-masing daripada gandum, terus kemudian korma, anggur, dan akid ini. Jadi kalau tadi dikatakan 2,5 kg, gampangannya 2,5 kg secara mudah dalam beras. Sekarang kita ganti 2,5 kg untuk gandum. Itu harganya berapa nilainya? Maka kalau madhab Hanafi, jadi yang dikeluarkan itu adalah qimah atau nilai mata uang daripada al-mansus, daripada sesuatu yang disebutkan dalam nas hadis. Nah, itu bisa mahal nanti. Misalnya, teman teliti sendiri, korma itu 1 kilonya berapa itu? 1 kilo. Berarti kalau 2,5 kg nanti dikalikan berapa? Nah, kalau setahu saya kemarin kalau dari edaran itu sebagai edaran daripada NO itu kalau tidak salah itu qimah daripada kalau setahu saya kemarin kalau dari edaran itu sebagai edaran daripada NO itu kalau tidak salah itu qimah daripada nilai kurs kalau diuangkan daripada daripada gandum itu sekitar 40.000 atau berapa saya lupa ya. Jadi misalnya gandum 1 kilo berapa, 2,5 kg berapa. Nah, bisa saja lebih mahal daripada beras. Bisa saja lebih mahal daripada beras. Baik. Terus ini kalau kita mengikuti mazhab Imam Hanafi. Ada juga yang mengatakan di situ bisa mengikuti mazhab Imam Malik, yaitu mengeluarkan zakat zakat fitrah dengan qimah boleh walaupun makruh, walaupun makruh, yaitu tetap dengan menggunakan qimah daripada qimatul qutil balad. Jadi qimah daripada qutil balad. Jadi misalnya di sini beras, ya udah qimahnya nilai daripada beras 2,5 kg itu berapa atau 3 kilo. Udah misalnya 1 kilonya 10.000, berarti 2,5 kg 25.000 atau 30.000. Itu menurut mazhab Maliki boleh tapi makruh. Mazhab Maliki setahu saya boleh tapi makruh. Dan mazhab ini hampir sama. Kemarin guru saya kalau tidak salah itu Syekhuna Dr. Abdul Ghafur Maimun, putra daripada Kiai Maimun, itu juga beliau katanya berpendapat seperti itu. Jadi mengeluarkan uang boleh, qimahnya nilainya dengan dengan qutil balad, dengan qimahnya qutil balad, ya. Toyib. Terus di sini dari kata-kata ingkana baladian, nah ini perlu diketahui. Ini dari kata-kata ingkana baladian, nah ini perlu diketahui. Jadi yang dikeluarkan itu adalah misalkan jenengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu harus dikeluarkan karena zakat fitrah itu adalah zakatul abdan, jadi zakat badan, maka mengeluarkan zakat fitrah itu harus di tempat di mana badan itu tinggal. Jadi misalnya saya tinggal di daerah sini, di desa ini, desa saya ini, desa Kalisari, maka saya mengeluarkan zakat fitrahnya di Kalisari. Jangan kok zakat fitrahnya dibawa keluar. Itu namanya nakluz zakat. Dan fihi khilaf. Jelas ya, nakluz zakat itu ada khilaf nanti. Ibnu Ujail Syafi'i juga itu mengatakan boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in, Ibnu Ujail Syafi'i mengatakan boleh. Tapi pendapat yang umum dan kuat dalam madzhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh dinakluz zakat. Maka zakat fitrahnya dikeluarkan di tempat di mana orang itu tinggal. Misalnya di sini. Bisa di sini zakat fitrahnya di sini. Taib. Saiki fa ing kana mengko lamun ta ana fil baladi iku ing dalam siji daerah apa akwatun bera-bera makanan pokok. Ghalaba kang dominan apa ba'dhuha sebagiane ikilah mau akwat. Wajib mongko wajib apa al-ikhraj apa ngentokake minhu sange ikilah mau ba'dhuha. Jadi jika di sebuah daerah di situ kok ada ada makanan pokok, ya ada makanan pokok yang mana di situ salah satunya lebih dominan. Ya, maka ya udah diwajib dikeluarkan dengan menggunakan makanan pokok yang dominan itu. Ya, karena tujuannya zakat fitrah itu adalah memang untuk memberikan kecukupan kepada fuqara masakin pada selama 4 hari itu.
selama 4 hari atau selama hari-hari Idul Fitri itu. Ya, selama hari-hari Idul Fitri itu. Maka ketika seperti itu ada sebagian ulama yang mengatakan kalau gitu ya dengan uang tuh lebih lebih anfa, lebih apalagi dalam musim-musim seperti ini ya, musim-musim apa namanya itu pandemi corona ini. Jadi mungkin dengan uang itu lebih efektif, mungkin ya, lebih uang dengan uang lebih efektif. Ya udah kalau seperti itu tinggal sampean ikut mazhabnya siapa? Abu Hanifah misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Mazhabnya Abu Hanifah. Ya, misalkan mau uang 50.000 itu berapa mungkin ya. Dicek lagi nanti ya. Harga gandum itu berapa per kilonya. Jadi nanti dihitung satu sok itu berarti sekitar apa namanya itu 2,5 kilo atau 2 kilo 7 ons atau dibulatkan 3 kilo juga nggak apa-apa. Lalu dikeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan uang mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Baik. Saiki walau kana lamun ta ana sapa asyakhsu sapa wong suci ana iku fi badiyatin ing dalem siji desa. Laku takang ora ana makanan pokok siji desa. Laku takang ora ana makanan pokok iku maujud fiha ing dalem ikhlas mubadiyah. Akhraja mongko ngetokake sapa wong min kuti aqrabil biladi. Saking makanan pokoke paling cedhak-cedhake daerah ilaihi maring ikilah mau ilahi main syakhs. Jadi misalnya di sini misalnya orang yang hidup di pedalaman, dia nggak ada makanan pokoknya apa nggak jelas. Jadi makanan pokoknya apa tidak jelas. Maka ketika seperti itu ya udah dia cukup untuk mengeluarkan itu tadi dari makanan pokok daerah yang paling dekat dengan tempatnya tinggal. Jadi misalnya makanan pokok di situ sebuah makanan pokoknya nggak jelas, makanya apa saja yang ditemukan dimakan. Ya ini ada orang yang apa saja yang ditemukan dimakan. Ya udah kalau dilihat daripada apa makanan pokok di sekitarnya yang paling dekat di situ apa. Misalnya kok yang paling dekat kok beras, ya udah mengeluarkan apa beras. Kalau yang paling dekat iku lam yusir lamun toh ora sugih sapa man, ora mampu sapa man bisain kelawan ngentokake sak sok. Orang tidak mampu untuk mengeluarkan satu sok. Ya. Bal bi ba'dhihi balik mampu kelawan sebagiannya sak sok. Lazima mongko wajib ing man apa zalikal ba'du mengkono-mengkono sebagian. Misal dia tidak punya uang, dia hanya bisa mampu untuk mengeluarkan 0,5 kilo. Nah, atau dia mampu hanya untuk mengeluarkan 1 kilo misalnya, ya udah 1 kilo keluarkan. Nah, sebenarnya kalau dia tidak mampu, sebenarnya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia tidak mampu, ya dia nggak mampu ya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk makanan pokoknya aja dia nggak cukup. Untuk kebutuhan dia saja pada hari itu kurang, dia nggak wajib zakat fitrah aslinya. Tapi misalnya dia itu sudah tercukupi makanan pokoknya, tempat tinggalnya, bajunya tercukupi. Cuman sisanya ternyata hanya sisa 0,5 kilo misalnya. Makanan pokoknya, tempat tinggalnya, bajunya tercukupi. Cuman sisanya ternyata hanya sisa 0,5 kilo misalnya. Atau sisa 1 kilo. Ya udah keluarkan 1 kilo itu saja. Untuk siapa? Ya kalau memang mampunya untuk dirinya sendiri dulu, ya udah keluarkan untuk dirinya sendiri. Adapun istrinya, anaknya ya udah nggak wajib untuk mengeluarkan bagi mereka. Jadi dalam kaidah fikih dikatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak bisa gugur dengan adanya sesuatu yang sulit. Baik. Terus kemudian waqadruhu utawi kadare sak iku khamsatu artalin iku 5 pira-pira kati. Wallah alam ya, kati ini takaran ala zaman dulu. Saya nggak paham nih ya. Wa thuluthun lan sepertelu bil iraqi kelawan apa namanya itu kelawan takaran Irak. Wa sabaqalan wis dhisik apa bayanur ritli apa jelasake sak pira-pira zuru' fi nisabiz zuru'i dalam nisabe pira-pira apa namanya itu tandur-tanduran. Jadi masalah bab ini sudah dibahas berapa itu yang namanya apa itu yang namanya kati di rital al-iraqi. Rital al-iraqi. Yang jelas tadi kalau dalam bahasan mazhab Syafi'i dijelaskan oleh ulama-ulama kontemporer yaitu Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, Syekh Mustafa Al-Bugha, kemudian Habib Hasan Al-Kaf. Dalam kitabnya ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan berapa? 2 kilo 7 ons. Kalau jenengan bulatkan sampai apa namanya itu sampai 3 kilo ya nggak apa-apa. Ya, dibulatkan sampai 3 kilo tidak apa-apa. Thayyib.
ini kalau dalam dalam apa namanya itu dalam kitabnya Syekh Muhammad Ali Ba'at. Nah, ini kalau dalam dalam apa namanya itu dalam kitabnya Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau mengatakan ukurannya kalau menggunakan timbangan itu adalah 3 kilogram kurang seperempat. Jadi 3 kilogram kurang daripada seperempat dikeluarkan dari makanan pokok orang yang dikeluarkan. Jadi misalnya kok saya punya istri tinggal di Lampung atau tinggal di misalnya di manalah di daerah luar negeri misalnya. Ya, ketika seperti itu ya udah yang di sana itu nanti wajib saya keluarkan zakat fitrahnya 3 kilo kurang seperempat. Berarti berapa itu ya? Ya kemudian apa namanya dengan menggunakan makanan pokok di sana. Nah, ini kalau kita mengikuti pendapatnya Syekh Ali Ba'atiyah. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili cukup 2.400 atau 2 kilo 4 ons. Ya, 2 kilo 4 ons kita berikan 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Taib. Terus juga perlu diketahui juga bahwasanya di situ zakat fitrah itu memiliki 5 waktu. Jadi memiliki 5 apa? 5 waktu. 5 waktu itu adalah waktu jawaz, yaitu waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika sudah masuk bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu kan wajib karena 2 sebab. Sebab pertama itu adalah Ramadan, sebab kedua itu adalah apa namanya itu awalin min Syawal. Nah, ketika sudah ada satu sebab yaitu Ramadan, maka dia boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itulah yang disebut dengan ta'jiluz zakat. Di ta'jiluz zakat. Jadi itu boleh, yaitu waktu terbenamnya matahari pada akhir hari bulan Ramadan dan memenuhi awal Syawal. Itu namanya waktu wujud. Terus kemudian ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu sebelum orang itu berangkat sholat id. Jadi mepet banget ya, mepet berangkat sholat id. Misalnya dia berangkat sholat id sekaligus membawa tentengan untuk zakat fitrahnya. Itu juga apa namanya itu hukumnya adalah waktu fadilah. Terus ada yang namanya waktu karohah, yaitu waktu makruh. Yaitu waktu setelah sholat id. Ya, setelah sholat id. Jadi dia mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat id, tapi ada tujuan yaitu di sana misalnya dia itu untuk menunggu orang yang apa namanya itu yang kerabat. Jadi gini misalnya, jadi mustahiknya itu adalah kerabatnya dia sendiri. Jadi kerabat. Jadi gini misalnya, jadi mustahiknya itu adalah kerabatnya dia sendiri. Jadi kerabat yang tidak wajib dia nafkahi. Di orang yang dekat, di orang yang lebih dekat pada kita tidak wajib kita nafkahi. Maka ketika seperti itu kita apa namanya itu memberikan zakat fitrah kepada dia itu lebih utama. Ya, jadi orang miskin yang tidak menjadi tanggung jawab nafkah kita, masih ada hubungan kerabat dengan kita tidak wajib memberikan nafkah pada dia. Maka memberikan zakat fitrah kepada orang yang lebih dekat, seduluri dewe, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada diberikan pada orang lainnya. Maka kalau kemudian dia menunggu datangnya sedulur, datangnya kerabat ini sampai akhirnya sholat id selesai, dia mengeluarkan baru setelah itu kerabatnya datang lalu diberi, itu tidak apa-apa, hukumnya makruh saja. Ada yang lagi adalah waktul hurmah, yaitu waktu diharam sampai waktu itu. Yaitu apa? Yaitu waktu setelah terbenamnya matahari pada hari Id. Jadi misalnya besok itu Idul Fitri, kok sampai terbenamnya matahari kok zakat fitrahnya belum dikeluarkan, maka di situ hukum dia mengakhirkan zakat fitrah sampai waktu itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kecuali jikalau ada uzur. Ada uzur. Baik. Terus kemudian masalah zakat fitrah ini mustahiknya ya.
Kalau kita mengikuti pendapat yang umum dalam mazhab Syafi'i, itu kan mustahik zakat itu kan ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang umum dalam mazhab Syafi'i, itu kan mustahik zakat itu kan ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ya. Al-asnaf ats-tsamaniyah. Di situ apa namanya itu, kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum itu kan harus diratakan. Jadi 8 orang itu diratakan, apa namanya itu, dapat semua. Dapat semua, harus dapat semua. Eh, di situ cuman kalau dalam kasus zakat fitrah, setahu saya, seingat saya itu kalau dalam kasus zakat fitrah itu ada yang mengatakan cukup diberikan kepada fakir dan miskin saja. Itu saya seingat saya, cuman saya baru cari referensinya ya. Ini belum ketemu secara pasti. Bahasanya itu kalau ada yang mengatakan apa namanya itu wajib, apa namanya itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu, kalau zakat fitrah yaitu boleh dikeluarkan hanya untuk satu sinfon saja atau dua sinf, jadi dua kelompok saja, yaitu apa namanya itu, yaitu fuqara dan masakin. Dan itu pun boleh untuk diberikan pada satu orang saja. Seingat saya seperti itu. Karena kalau diratakan semua itu ya sulit ya. Kalau zakat fitrah itu apa? Sulit. Maka di situ cukup diberikan kepada satu orang saja, seingat saya. Sebentar. Tidak carikan referensinya dulu. Ini dalam kitab Bughyatul Talib, ya, juz 1 halaman 437. Di sini dikatakan wajam'un akhar, satu kelompok ini memilih boleh untuk memberikan zakatnya satu orang diberikan kepada satu mustahik saja, baik itu imma minal fuqara, baik itu daripada orang fakir, wa imma minal masakin, baik itu daripada orang miskin, wa imma minal amilin, baik itu daripada amil, wa imma minal asnafil ladzina ba'dahum, ataupun dari asnaf-asnaf yang lainnya, ya. Terus lakin ikhtara, tetapi memilih jama'un minas syafi'iyah. Jadi satu kelompok ulama Syafi'iyah itu memilih min atba'il Imam Syafi'i, itu dari pengikut Imam Syafi'i, memilih jawaza sarfi zakatul fitri, bolehnya memberikan zakat fitrah li salatati fuqara au masakin, kepada 3 orang fakir atau orang miskin. Jadi ada yang mengatakan boleh diberikan pada satu orang mustahik, terserah siapa. Ada lagi yang mengatakan boleh diberikan kepada 3 orang fakir atau miskin. Dan boleh diberikan pada satu orang mustahik, terserah siapa. Ada lagi yang mengatakan boleh diberikan kepada 3 orang fakir atau miskin. Jadi ada yang mengatakan boleh semuanya. Kalau zakat fitrah itu ada yang mengatakan boleh semuanya. Jadi memilih salah satu siapa terserah. Ada yang mengatakan di situ boleh dari fuqara masakin masing-masing 3. Jadi walhasil dalam masalah zakat fitrah ini dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Itu pendapat yang umum yang kita kenal selama ini, yaitu wajib untuk meratakan zakat fitrah diberikan kepada semua asnaf ats-tsamaniyah. Jadi dibagi kepada semua asnaf ats-tsamaniyah yang ada. Kalau tidak ada nggak bisa lagi. Misalnya budak nggak ada, ya udah. Nanti budak mukatab nggak ada, ya udah, gimana lagi. Tapi yang ada itu wajib diberi apa? Zakat, diratakan semuanya. Masing-masing daripada setiap kelompok Syafi'i. Terus pendapat kedua mengatakan bagaimana? Cukup satu orang. Jadi cukup diberikan kepada satu orang, terserah milih siapa dari asnaf tsamaniyah tersebut. Fuqara satu tok boleh, berikan pada fuqara satu aja boleh. Atau juga ada pendapat ketiga yang mengatakan bagaimana? Boleh 3 daripada orang fakir atau 3 daripada orang miskin. Baik, cukup sekian ya. Ini kajian tentang zakat fitrah, ini sudah terlalu lama mungkin. Ini kajian paling lama ini dari kajian saya. Karena ini penting, semoga ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, dan sebelumnya kajian saya sebagai pengampu kajian ini, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan kulla amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf
sebanyak-banyaknya jikalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Insya Allah nanti kajian saf sebanyak-banyaknya jikalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Insya Allah nanti kajian safinah akan kita lanjutkan pada session-session berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan pada saya dan kepada semua yang ikut andil dalam pekajian Safinatun Najah ini. Insya Allah kami usahakan untuk bisa sampai khatam. Insya Allah Ta'ala. Cukup sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta